Pemirsa, Polda Jawa Barat memberikan keterangan terkait kabar meninggalnya 2 orang supporter Persib atau bobotoh dalam laga Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat malam kemarin. Kabid Humas Polda Jabar menyatakan bahwa kabar yang menyebutkan bahwa kedua orang bobotoh tersebut meninggal karena terinjak-injak saat kericuhan terjadi memang benar adanya. Sebelumnya kabar duka datang dari Viking Persib Club yang mengabarkan kematian 2 orang bobotoh melalui akun Instagram resminya. Kedua korban tersebut bernama Sopiama Yusuf dari Viking Bogor dan Ahmad Solihin dari Cibaduyut. Benarkah kematian keduanya terkait sepak bola? Bagaimana kronologinya? Apa antisipasi agar peristiwa ini tidak terulang? Baik pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Karena saat ini jagat sosial media khususnya para bobotoh mempertanyakan sebenarnya siapa yang salah. Apa karena memang para bobotohnya kembali lagi dipersalahkan di sini? Atau jangan-jangan panitia penyelenggara yang memang tidak mengatur sedemikian rupa dengan banyaknya supporter ingin masuk ke stadion pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sudah tersambung dengan saya pendukung Persib di sini, Mas Farhan, bahkan juga Mas Opan Lamara yang merupakan pengamat sepak bola. Kang Farhan, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih sudah undang. Kang Farhan sebagai pendukung Persib di sini, ini kan lagi-lagi bobotoh menjadi perhatian publik. Seringkali bobotoh suka dipersalahkan karena mereka memang begitu reaktif pada saat pertandingan karena begitu cintanya dengan Persib. Nah, untuk konteks kali ini kira-kira siapa sih yang salah? Apakah memang karena tidak diatur sedemikian rupa sehingga di sini ternyata supporter ketika masuk dan keluar terinjak-injak? Seperti apa Kang Farhan melihatnya? Dalam masa duka sekarang ini kita kehilangan 2 saudara. Dan dalam keadaan duka yang sangat mendalam tentunya sangat sulit untuk kemudian kita mencari siapa yang mau disalahkan. Saya ingin menempatkan diri saya sebagai keluarga korban. Rasanya kalau saya jadi keluarga korban, rasanya semua salah. Karena apapun dan siapapun yang disalahkan, siapapun yang membela diri, yang merasakan sakit dan hilangnya adalah keluarga korban. Dan kita sebagai bagian dari keluarga tersebut sangat kehilangan. Bobotoh sangat kehilangan karena kehilangan 2 saudara. Nah, tentunya kesempatan ini juga yang saya gunakan untuk menyampaikan rasa duka yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kedua almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima di sisinya. Namun menjawab pertanyaan Anda tentunya adalah kita harus melakukan evaluasi total kepada semua pihak. Hal pertama yang mesti kita lihat adalah euforia. Saat ini terjadi euforia yang luar biasa di seluruh pendukung sepak bola di Indonesia. Kondisi pandemik yang sudah sangat melandai memungkinkan kita untuk bisa langsung datang ke stadion. Dan pertandingan antara Persib dan Persebaya dalam keadaan non-pandemik sejak dulu sampai sekarang ya pertandingan besar yang digandengkan oleh semua orang. Jadi euforia fisiknya tentu sangat besar. Hal ini yang perlu dimengerti dulu oleh semua orang sebelum kita menyalahkan siapapun. Mengertilah dulu bahwa ini bukan sekedar euforia, sekedar teriak-teriak, bukan. Ini adalah sebuah ekspresi. Dalam sebuah kajian sosial kita tahu bahwa kumpulan-kumpulan komunal seperti ini justru membantu melampiaskan atau merilis stres yang dialami oleh kelompok-kelompok urban, terutama urban-urban marginal. Jadi, kalau pertanyaan siapa yang mesti disalahkan, saya tidak berani mengatakan ada yang mesti disalahkan. Saya lebih berani mengatakan sekarang ini ya, kita saling mengerti dulu posisi masing-masing. Bahwa ada yang merasa sangat berat ditinggalkan, ada yang merasa sangat was-was takut disalahkan, ada juga yang merasa sangat frustasi karena hal ini terulang lagi. Kira-kira gitu sih pola berpikirnya. Siapa yang mau disalahkan, lagi-lagi jawabannya adalah yuk kita evaluasi rame-rame buat semuanya. Oke, mungkin saya ke Bang Opan di sini. Bang Opan Lamara sudah tersambung ya?
Ya, Iya, Bang Opan, betul. kalau boleh Selamat malam. diberikan Iya. komentar mengenai kasus ini, kira-kira para pengamat sepak bola melihat ini apa sih? Apa seperti, wah lagi-lagi nih bahwa ternyata tidak ada koordinasi yang baik antara banyaknya supporter yang nonton dengan pihak panitia penyelenggara mengatur sedemikian rupa. Karena ini kasusnya bukan karena ricuh saling bertikai satu sama lain, tapi terinjak-injak. Ini seperti apa, Bang Opan? Iya, itu yang pertama yang kita sesalkan. Namun sebelumnya pertama izinkan saya untuk mengucapkan duka yang sangat mendalam kepada kedua korban. Yang kedua, bahwa ini adalah merupakan dari data yang saya miliki kalau tidak salah angka 76-78 korban yang telah meninggal sejak tahun 92. Atau jika kita tarik agak ke sini, sejak tahun 2000 ke sini kurang lebih 20 tahun sudah ada 44-46 korban yang meninggal begitu saja. Nah, ini harus menjadi concern kita secara lebih tinggi, lebih dalam lagi untuk bisa menghindari begitu mudahnya korban jiwa meninggal di stadion. Yang terakhir 2018 yang lalu juga terjadi di GBLA. Nah, saya agak setuju bahwa kita memang harus introspeksi semua pihak. Tapi tentu jika kita harus menunjuk jari kepada siapa yang bersalah, maka kita harus sportif, kita harus fair untuk mengatakan bahwa sekali lagi tentu yang menjadi perhatian kita adalah panitia pelaksana, begitu juga federasi. Kenapa tidak? Seperti yang Anda katakan tadi bahwa ini korban meninggal 2 bukan karena perkelahian, bukan karena keributan antara sesama supporter, tapi semata-mata karena berdesak-desakan, kehabisan oksigen atau terinjak-injak. Ini kan sama seperti kita menyelenggarakan agenda besar seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Masa ini berulang? Ada korban meninggal hanya karena berdesak-desakan dan kehabisan oksigen ataupun terinjak-injak, bukan karena perkelahian loh. Nah, jika kita menelaah bagaimana persiapan yang dilakukan di sana, saya ingin mengatakan bahwa memang agak jauh dari standar yang seharusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan tadi bahwa laga ini laga klasik. Laga yang mempertemukan dua musuh bebuyutan, dua tim besar yang senantiasa menempatkan supporter fanatik dari kedua tim begitu ambisius untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Kenapa ini tidak diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya? Kalau perlu ada mekanisme tersendiri untuk mengantisipasi laga sebesar ini. Ada trial sebelum pertandingan berlangsung, ada persiapan pengamanan, bagaimana memecah supporter jauh sebelum sampai ke stadion, jauh sebelum menyentuh pintu stadion, atau bahkan jauh sebelum menyentuh pagar stadion, sudah ada fokus-fokus dari pihak keamanan ataupun panitia pelaksana untuk mengantisipasi itu semua, memecah gelombang supporter di jauh. Biasanya kita sudah sukses melakukan ini di pertandingan-pertandingan besar sebelumnya. Saya sangat teringat bagaimana pihak keamanan dan panitia pelaksana sudah bisa mengantisipasi bahkan sejak para supporter berangkat dari pusat-pusat keramaian mereka. Jika mengantisipasi supporter dari luar kota, dari luar Bandung sebelumnya, bahkan sudah diantisipasi sejak di stasiun kereta api, sejak di stasiun bus dan sebagainya. Kok ini bisa kejadian lagi? Yang ketiga, bahwa ini adalah merupakan Piala Presiden atau laga sepak bola Indonesia yang pertama bisa disaksikan secara langsung di stadion. Setelah kita 2 tahun tidak bisa menghadirkan penonton ke stadion. Ini kan juga harusnya bisa diantisipasi. Kok ini seperti kita melupakan mengantisipasi semua kemungkinan ini. Jadi ya kita nggak boleh juga untuk tidak mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab atau dan sebagainya. Sekali lagi, dalam setiap pertandingan sepak bola resmi seperti ini, panitia pelaksana adalah menjadi penanggung jawab utama atas lancar dan amannya penyelenggaraan sepak bola. Baik. Ditahan dulu Bang Opan, mungkin saya ingin lihat kasus ini lebih detail seperti apa. Kombes Pol Ibrahim Tompo yang merupakan Kabid Humas Polda Jabar sudah tersambung bersama saya di sini. Pak Ibrahim, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ibrahim, ketika polisi sudah merilis bahwa benar ada 2 korban dalam pertandingan yang di mana korbannya adalah bobotoh, Pak, dalam penelusuran aparat kepolisian, sebenarnya bagaimana Pak panitia penyelenggara ini mengatur sedemikian rupa hingga akhirnya terjadi ada insiden membludaknya supporter yang masuk hingga akhirnya ada yang terinjak-injak dan meninggal dunia. Seperti apa, Pak?
Ya, pertama-tama kita menyampaikan prihatin ya atas peristiwa ini sehingga ada korban jiwa. Dan juga kita menyampaikan belasungkawa kepada kedua korban. Peristiwa ini sebenarnya dari kondisi naturalnya untuk pelaksanaan penyelenggaraan ini sudah dikoordinasikan dengan baik dan juga sudah dipersiapkan dari sisi-sisi keamanan. Namun pada peristiwa kemarin ini disebabkan karena adanya kelebihan atau overload penonton. Karena antusiasme demikian banyak, di mana kita tahu bahwa kapasitas gedung tersebut cuma 15.000, namun di lapangan kalau kita lihat ini kurang lebih sekitar 40.000 orang yang datang. Sehingga pada saat seluruh penonton yang mendapatkan tiket itu sudah masuk 15.000, otomatis pintu-pintu sudah ditutup. Nah, sisa yang ada di luar ini antusias dan berusaha untuk merangsak masuk ke dalam stadion. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh penonton inilah akhirnya menimbulkan korban jiwa karena berdesak-desakan pada saat di luar ring tersebut. Ya, baik. Pak, sebenarnya ada berapa gate yang dibuka, Pak? Apakah ini memang tidak sebanding dengan banyaknya supporter yang masuk atau seperti apa? Jadi yang perlu diklarifikasi di sini ya, bahwa korban meninggal itu bukan di dalam stadion, tetapi berada di luar stadion, di mana di ruang stadion ini jumlah penonton yang masih belum bisa masuk ke stadion itu cukup banyak. Karena memang kapasitasnya cuma 15.000, sedangkan yang 15.000 itu sudah masuk ke dalam. Sisa yang di luar ini dominan yang memang belum mendapatkan tiket. Nah, pada saat yang di luar ini berusaha juga tetap untuk bisa masuk menonton dengan mengantri dan berdesak-desakan di depan pintu gate yang ada. Baik, ditahan dulu Pak Ibrahim. Nah, ini nanti menjadi menarik ketika antusiasme para bobotoh untuk menonton pertandingan karena mereka begitu cinta dengan Persib ternyata tidak sebanding dengan kapasitas stadion, bahkan juga mereka tidak punya tiket tapi ingin tetap nonton. Ini akan saya bahas usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.